Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Nah, adapun pengertian dari konseling kelompok itu ialah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok tersebut untuk saling belajar satu sama lain dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik dapat mengatasi masalahnya. Tujuan dari konseling kelompok ini ialah untuk memfasilitasi konseling melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikirannya, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan situasi kelompok. Nah, adapun langkah-langkah dari konseling kelompok ini ialah yang pertama ada prakonseling. Nah, prakonseling ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu pembuatan kelompok. Nah, kelompok ini dapat dibentuk dan mengelompokkan diantaranya 2-8 konseling yang memiliki masalah relatif sama. Yang kedua, pelaksanaan konseling. Adapun beberapa tahap dari pelaksanaan konseling ini ialah tahap awal. Tahap ini merupakan salah satu kunci untuk mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Nah, di sini guru BK diharapkan dapat mampu membuka sesi konseling, kemudian mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok yang telah dibentuk sebelumnya untuk membangun hubungan yang baik antara anggota kelompok tersebut. Nah, hal ini juga diupayakan untuk guru BK dapat mendorong konseling untuk aktif agar membangun interaksi positif di dalam kelompok tersebut. Nah, adapun tahap transisi. Tahap ini penting karena di tahap inilah kita dapat menentukan aktif tidaknya konseling dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Yang ketiga, tahap kerja. Nah, kegiatan guru BK ini diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok. Nah, yang ketiga ada pasca konseling kelompok. Nah, setelah seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok dilakukan, kegiatan guru BK yaitu untuk mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut dari kegiatan sekiranya dibutuhkan oleh individu dari setiap anggota kelompok sehingga masalah konseling betul-betul terentaskan. Sedangkan bimbingan kelompok ini ialah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik. Nah, peserta didik ini diharapkan mereka mampu melakukan pemecahan masalahnya sendiri, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompok. Adapun langkah-langkah umum, yang pertama itu prabimbingan. Prabimbingan yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok, membentuk kelompok. Nah, yang kedua itu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini ada yang namanya pembukaan. Nah, di pembukaan ini guru BK diharapkan dapat mampu menciptakan suasana hangat, menjelaskan tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok tersebut secara singkat, serta menjelaskan peran masing-masing dari anggota kelompok. Nah, guru BK juga menjelaskan aturan kelompok dan mendorong anggota untuk berperan penuh dalam kegiatan kelompok tersebut. Yang kedua yaitu tahap transisi. Nah, di tahap transisi ini guru BK melakukan kegiatan selingan, biasanya disebut dengan ice breaking.
mereview tujuan dan kesepakatan bersama. 3 ialah tahap inti. Nah, di tahap inti ini guru BK mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas, menetapkan topik yang akan diintrospeksi sesuai dengan tujuan bersama, mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif saling membantu dan mereview hasil yang telah dicapai dan menetapkan pertemuan selanjutnya. Yang keempat adalah tahap penutup. Nah, di tahap penutup ini masing-masing anggota mengungkapkan kesan dan keberhasilannya. Selanjutnya merangkum proses dan hasil yang telah dicapai, mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota kelompok, menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir, yang terakhir menyampaikan pesan dan harapan. Nah, yang ketiga ada pasca bimbingan. Nah, pasca bimbingan ini diharapkan guru BK mampu mengevaluasi perubahan yang telah dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, serta menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, teknik dari bimbingan kelompok sendiri itu dapat digunakan guru BK antara lain itu seperti diskusi kelompok, bermain peran, homeroom program, atau teknik lain yang relevan sekiranya dapat digunakan untuk melakukan bimbingan kelompok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.